terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat. Semangat pagi! Tepuk tangan semua. Untuk hari ini, seperti yang sudah kalian lihat di depan ya, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Tapi kita sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, nanti untuk hari ini kalian akan belajar berkaitan dengan teks eksplanasi, yaitu kalian akan membuat teks eksplanasi, mengonstruksi teks eksplanasi. Jadi akan saya sajikan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya supaya kalian paham. Tapi ini saya sampaikan di awal dulu. Ya, kalian hari ini akan mengonstruksi kembali. Jadi kalian akan membuat kembali teks eksplanasi yang sudah ada. Sebelum kita masuk ke mengonstruksi teks eksplanasi, materi sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan ke kalian berkaitan dengan teks eksplanasi, materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Silakan bisa angkat tangan. Bisa tangan apa? Iya, Mbak. Teks eksplanasi apa yang dipelajari? Ya. Pengertian. Oke, setelah pengertian apa lagi? Struktur teks eksplanasi ya. Untuk struktur ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi itu apa saja? Ada 3. Yo. Ada 3 strukturnya. Pernyataan umum bagus. Apa lagi, Mbak? Isi betul, yang bagus. Namanya siapa? Ayu Angel Melinda. Itu pulang ke Ayu Angel Melinda. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu mengonstruksi kembali tentang eksplanasi. Ini kompetensi dasarnya ya. Mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Ini yang harus nantinya kalian lakukan ya. Nanti kalian akan membuat kerangka berdasarkan susunan pengetahuan, mengembangkan kerangka, kemudian menyunting teks dan menyusun kembali. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mengonstruksi teks eksplanasi berarti menyusun kembali ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, nanti kalian ya, peserta didik dapat menentukan informasi pengetahuan, definisi dan fakta faktual, urutan kejadian, proses dan sebab akibat. Masih ingat ya? Di dalam teks eksplanasi itu di dalamnya ada 2 hal yang dimuat, yaitu definisi dan fakta faktual, kemudian urutan kejadian, proses dan sebab akibat. Itu nanti yang akan kalian cari. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan menjelaskan informasi pengetahuan, definisi dan fakta faktual, serta urutan kejadian, proses dan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan mengklasifikasikan fakta faktual, ya, kemudian baru disusun ke dalam teks eksplanasi. Nanti kalian harus mencari di dalam LK, lembaga kerja yang akan saya bagikan nanti, mencari isi informasi pengetahuan. Contoh apa saja? Yang pertama ada
fakta, ya, ada gagasan utama, ada gagasan penjelas, kemudian dari fakta itu kemudian diklasifikasikan, ya, berdasarkan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya, nanti kalian di dalam video tadi yang harus kalian cari itu apa saja? Yang pertama, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, sekarang kita bagi kelompok. Ini ada jumlahnya berapa? 56. Berarti ada 6 kelompok. Berarti ada yang berangkat satu lagi ya? Ada 6. Jadi ada satu kelompok yang jumlahnya 5 nanti. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, Baik, saya berikan yang tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? 2. Oke, kelompok 3. Di lembar sebaliknya itu ada 3 hal yang harus kalian cari. Pernyataan umum. Pernyataan umum sama dengan ini. Ya, pernyataan umum. Nah, urutan kejadian itu di dalamnya ada sebab akibat dan proses. Kemudian yang ketiga, interpretasi. Kalau kalian sudah menemukan ini, baru nanti kalian susun kembali menjadi teks eksplanasinya. Tapi yang pertama kalian temukan dulu 3 hal tersebut. Pernyataan umum, urutan kejadian, ya, urutan kejadian dan sebab akibat dan interpretasi. Silakan saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Tuliskan nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. 30 menit ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Akan salam dulu seperti biasa kalau presentasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas teks eksplanasi. dengan anggota 1 Andika Prianto, 2 Laili Nur Fasya, 3 Nur Fitriani, 4 Amara Indah, 5 Tian Yulianto, 6 Tiara Arti. Ya, silakan dibacakan hasil presentasinya.
Untuk paragraf pernyataan umum, coronavirus atau bisa disebut virus corona memiliki bentuk bulat berdiameter 100 hingga 126 meter. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Untuk urutan kejadian, air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang, pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, kemudian Anda memegang wajah, mengucap mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya terjangkit. Dan saat Anda bertemu dengan seseorang yang sedang batuk atau sakit, disarankan Anda untuk menjaga jarak. Selain itu, pengguna masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat ini digunakan jangan tentu bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan 1 hari karena bisa memicu bakteri. Untuk interpretasi, ketika berbagai penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan meriksakan diri ke dokter. Ya, sekarang kita simpulkan. Coba kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Dari tadi awal, kemudian kalian proses diskusi, itu apa saja yang kalian bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan dari masing-masing kelompok. Coba kelompok 1 bagaimana? Apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Ya, belajar tentang tadi ya, berkaitan dengan informasi dalam teks eksplanasi. Ya, informasi dalam berkaitannya dengan struktur tadi. Apalagi? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tadi saya buka dengan salam semangat, dengan semangat pagi. Saya tutup lagi juga dengan semangat pagi ya. Semangat pagi.